semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas salah satu fungsi mental yaitu proses belajar, khususnya belajar asosiatif dan belajar observasional. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan membahasnya melalui beberapa kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan kampus. Yuk kita mulai! Pada contoh kasus pertama ini dialami oleh seorang siswi bernama Ayu. Awalnya, Ayu adalah siswi yang cukup menikmati pelajaran matematika. Ia mengikuti pelajaran seperti biasa dan tidak memiliki masalah yang berarti. Namun, suatu hari saat pelajaran matematika berlangsung, Ayu melakukan kesalahan ketika menjawab soal. Guru matematika kemudian memarahinya di depan teman-teman sekelas dengan nada yang keras, sehingga Ayu merasa malu dan tertekan. Sejak kejadian tersebut, setiap kali melihat jadwal pelajaran matematika, meskipun pelajaran belum dimulai, Ayu langsung merasa cemas, resah, dan tidak nyaman. Bahkan, Ayu menjadi malas mengikuti pelajaran matematika. Kasus ini merupakan contoh belajar asosiatif melalui pengkondisian klasik. Awalnya, matematika adalah stimulus yang netral. Namun, karena dikaitkan dengan pengalaman dimarahi di depan kelas, pelajaran matematika akhirnya memunculkan respon emosional berupa rasa takut dan cemas. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi baru yang lebih positif. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang aman, memberikan dukungan, serta memberikan umpan balik secara lebih personal. Dengan pengalaman positif yang berulang, rasa cemas terhadap matematika dapat berkurang. Kasus kedua terjadi di sebuah kelas di mana beberapa siswa mendapatkan hasil nilai yang bagus dari belajar dengan giat. Sebagai bentuk apresiasi, guru memberikan hadiah sederhana seperti alat tulis atau pujian di depan kelas. Melihat hal tersebut, siswa lain menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih rajin agar mendapatkan nilai bagus dan hadiah yang sama. Akibatnya, perilaku belajar siswa meningkat secara keseluruhan. Kasus ini merupakan contoh pengkondisian operan, di mana perilaku dibentuk oleh konsekuensinya. Hadiah dan pujian berperan sebagai penguatan positif yang membuat perilaku belajar semakin sering dilakukan. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan penguatan yang konsisten dan tepat. Guru dapat memberikan penghargaan tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada usaha belajar siswa. Dengan begitu, perilaku belajar positif dapat bertahan dalam jangka panjang. Kasus ketiga dialami oleh seorang mahasiswi bernama C, yang merasa kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Ia kemudian memperhatikan temannya yang mampu melakukan presentasi dengan baik dan mendapatkan respon yang positif. C mulai mengamati cara berbicara, bahasa tubuh, dan cara menyampaikan materi. Setelah mengingat dan menirunya, C mencoba menerapkan hal tersebut saat presentasi. Perlahan, kemampuan presentasi C pun meningkat. Kasus ini menunjukkan belajar observasional, yaitu belajar melalui pengamatan terhadap orang lain sebagai model. Proses ini meliputi perhatian, mengingat, meniru, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Penyelesaian dilakukan dengan menyediakan model perilaku yang positif, serta memberikan dukungan dan umpan balik. Dengan motivasi dan kesempatan berlatih, kemampuan individu dapat berkembang secara optimal. Jadi teman-teman semua, dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman, konsekuensi, serta pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Demikian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.